Assalamualaikum, sehat dan sukses selalu teman-teman, dan terima kasih telah menonton video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang guru ketika menempati sebuah rumah yang baru saja ia beli. Ini dia ceritanya. Kisah horor ini terjadi pada tahun 2008. Jadi kisah horor ini adalah kisah dari seorang guru yang akan kita sebut namanya dengan sebutan Pak Ij. Nah, awal kisahnya itu seperti ini. Jadi, waktu itu tahun 2008, si Pak Ij ini sedang mencari rumah untuk tempat tinggal di sebuah komplek untuk ditempati bersama keluarganya. Nah, Pak Ij ini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ketika si Pak Ij ini libur bekerja, nah berkelilinglah Pak Ij ini di sebuah komplek ya dengan tujuan untuk mencari informasi mengenai rumah yang akan dijual. Jadi siapa tahu ada orang yang mau menjual rumahnya di komplek tersebut ya. Nah, Pak Ij ini lumayan lama lah berkeliling di komplek tersebut hingga akhirnya si Pak Ij ini melihat sebuah rumah yang kosong. Di komplek tersebut tanda tulisannya rumah ini mau dijual. Nah, ternyata rumah kosong tersebut itu ada di bagian ujung komplek. Jadi pinggir sebelah kirinya itu tebing, dan di atas tebing itu banyak pepohonan. Nah, sebelah kanannya itu masih banyak rumah-rumah komplek lah berjajar di situ dan ada orang yang menempatinya. Nah, ketika Pak Ij ini berhenti di rumah kosong tersebut untuk melihat-lihat kondisinya, seorang bapak-bapak yang tinggal berdekatan dengan rumah kosong tersebut itu keluar menghampiri si Pak Ij. Ngobrol lah mereka. Nah, si Pak Ij ini memberitahu kepada bapak-bapak tersebut bahwa saya ini sedang mencari rumah, Pak. Nah, setelah lama mengobrol dengan si bapak-bapak tersebut, nah si bapak-bapak tersebut itu memberitahu kepada si Pak Ij, Pak, mendingan jangan beli rumah ini, mending Bapak cari yang lain saja. Soalnya rumah ini angker. Nah, si bapak ini bercerita, dulu di sini pernah ada beberapa keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Dan tidak lama kemudian, setelah beberapa bulan, selalu pindah. Nah, karena katanya sering mendapat gangguan aneh, kata si bapak tersebut. Nah, ketika mereka berdua asik mengobrol nih, datanglah seorang ibu-ibu tetangga si bapak yang tadi ngobrol dengan si Pak Ij. Ngobrol lah mereka bertiga. Nah, ternyata si ibu tetangga si bapak yang tadi ngobrol sama Pak Ij ini mengiyakan bahwa memang rumah kosong ini memang angker dan tidak ada yang mau beli meskipun sudah dibanderol dengan harga yang murah. Dan katanya, kata si ibu ini, jadi setiap ada keluarga yang menempati rumah tersebut itu selalu berakhir dengan perceraian. Nah, mendengar hal itu, si Pak Ij ini menjadi ragu-ragu nih untuk membeli rumah tersebut. Tetapi setelah berbincang-bincang lagi nih dengan si bapak dan si ibu yang ada di komplek itu dan menanyakan harga rumah tersebut, Pak Ij ini jadi tertarik. Meskipun dia tahu bahwa rumah tersebut itu horor. Pak Ij ini tertarik karena harga pasaran rumah yang ada di situ itu sekitar 200 jutaan. Nah, sedangkan rumah tersebut itu akan dijual dengan harga yang cukup murah, yaitu 120 juta. Nah, pertimbangan lainnya, jadi selain harganya cukup murah, si Pak Ij ini juga merupakan sosok yang religius. Jadi dia tahu cara menetralisir hal-hal seperti itu. Singkatnya cerita, dibelilah rumah tersebut oleh Pak Jul. Namun sebelum rumah itu ditempati, ada tetangganya yang ingin meminjam rumah tersebut untuk dijadikan tempat masak karena tetangganya ada acara hajatan. Nah, oleh tetangga si Pak Ij ini disuruhlah 3 orang ibu-ibu untuk masak di situ. Jadi masaknya itu malam karena acara syukurannya itu siangnya. Nah, malam itu masaklah bertiga. Yang 2 orang ibu-ibu itu ada di tengah rumah menyiapkan makanan dan menyiapkan bahan-bahan yang mau
dipasak. Nah, satu orang memasak di dapur. Nah, si ibu yang memasak di dapur ini ketika sedang memasak, tiba-tiba baju si ibu ini dari belakang itu ada yang menarik. Si ibu ini awalnya biasa saja karena si ibu ini berpikir, oh mungkin rekannya nih yang menarik. Tetapi setelah tengoklah ke belakang, tiba-tiba kagetlah dia karena gak ada orang dan bukan rekannya juga gitu yang narik bajunya. Pergilah dia ke tengah rumah si ibu ini dan berbicara nih kepada dua rekannya. Mbak, tadi kamu ya yang narik baju aku dari belakang? Oh bukan bu, saya dari tadi sama Balen itu di sini menyiapkan bahan-bahan dan menyiapkan makanan yang lainnya. Nah di situ si ibu yang tadi dapur ini mulai merinding, merasa ketakutan. Soalnya tadi kerasa banget bajunya dari belakang itu ada yang menarik. Nah karena si ibu yang tadi masak di dapur ini mulai ketakutan, dan akhirnya si ibu ini menelpon si ibu yang punya acara syukuran tersebut. Si ibu ini meminta kepada si ibu hajat untuk menambahkan orang untuk menemani si ibu memasak di dapur. Nah tidak lama kemudian akhirnya datang lagi nih dua orang suruhan si ibu hajat untuk menemani mereka bertiga. Akhirnya mereka berlima masak sampai beres dan tidak ada gangguan lagi. Nah esoknya nih si ibu ini menceritakan bahwa rekannya yang memasak mendapat gangguan aneh sampai bajunya itu ditarik dari belakang. Mendengar hal itu, si Pak Ija menanggapi sewajarnya saja, antara percaya gak percaya gitu. Tapi ya sudahlah, biarkan saja, mungkin ya memang ada benarnya juga, karena memang banyak orang yang menceritakan bahwa rumah tersebut itu horor. Ya si Pak Ija ini tidak ambil pusing. Setelah kejadian itu, Pak Jur berencana ingin menempati rumahnya, tetapi karena ada beberapa bagian rumah yang harus diperbaiki, jadi Pak Ij ini menyuruh seorang tukang untuk memperbaiki dan merapikan rumahnya. Karena kan rumahnya ini sudah lama tidak ditinggali, jadi ada beberapa bagian rumah yang harus diperbaiki. Nah singkat cerita, bekerjalah nih si Mang tukang ini di rumah Pak Ij memperbaiki tembok dapur yang rusak. Karena kan plesterannya itu sebagian sudah terkelupas. Nah ceritanya kerjalah si Mang tukang ini, nemboklah si Mang tukang ini. Nah setelah hampir setengah hari nembok, waktu itu udah jam makan siang. Nah si Pak Ici datanglah ke rumahnya untuk mengantarkan makan siang si Mang tukang. Tetapi setelah dilihat oleh si Pak Ici, hasil pekerjaan si Mang tukang ini ternyata dari pagi itu tidak berubah sedikit pun. Jadi si adukan tembokannya itu masih tetap di situ-situ aja gitu. Jadi menumpuk di situ. Nah, menegurlah si Pak Ij kepada si Mang tukang. Ketika ditegur si Mang tukang ini terheran-heran. Kok saya dari tadi perasaan pekerjaan saya ini udah banyak, tetapi kenapa adukan semennya masih menumpuk di sini gitu. Nah kagetlah si Mang tukang ini. Nah oleh si Pak Ij, si Mang tukang ini tidak dimarahi, dia hanya disuruh ayo Mang istighfar. Nah si Mang tukang ini akhirnya istighfar dan agak keheranan karena perasaan tembok ini sudah saya plester itu dari tadi, tetapi kok aneh ya, hasilnya itu malah menumpuk di sini gitu. Jadi gak beres-beres. Jadi seolah-olah si pikiran si Mang tukang ini dibuat kabur, seolah-olah dibuat tak sadar. Nah si Mang ini akhirnya istighfar dan akhirnya meminta kepada si Pak Ij agar ada orang lain lagi yang bekerja untuk menemaninya. Ya soalnya si Mang tukang ini sendiri kan bekerja di rumah si Pak Ij.
Nah, akhirnya si Pak Ij ini menuruti permintaan si Mang Tukang. Nah, selama seminggu memperbaiki rumah si Pak Ij, akhirnya selesailah pekerjaan si Mang Tukang ini dan tidak ada gangguan lagi karena ada tukang yang lain yang menemaninya. Nah, setelah rumah Pak Ij ini beres direhab, si Pak Ij dan keluarganya itu tidak langsung menempati rumahnya karena istrinya masih belum berani. Nah, istrinya tahu bahwa di rumah tersebut itu memang horor. Selama beberapa malam, si Pak Ij ini menginap sendiri di rumahnya. Sekalian ingin menetralisir dulu lah beberapa hari gitu, karena keluarganya belum berani tinggal di sana. Jadi ketika si Pak Ij ini menginap di rumahnya, si Pak Ij ini tidak bisa tidur karena memang ada perasaan takut juga gitu dalam dirinya. Nah, ketika si Pak Ij ini mau ke kamar mandi tengah malam, tiba-tiba